Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita semua diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan sebuah ilmu yang datangnya dari kitab Lubabul Hadis beserta syarahnya, itu Tanqihul Qaul Al-Hadis. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yakni fi fadilatis siwak, yaitu keistimewaan bersiwak. Jadi insyaallah saya akan berusaha bagaimana Kopi Morning ini temanya akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Siwak ini menurut orang Arab, kalau menurut orang kita ini adalah alat untuk membersihkan gigi. Itu namanya siwak. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah sama siwak dengan pasta gigi seperti yang ada di Indonesia ini? Ada bermacam-macam, ada Ciptaden, Sensodyne, dan lain sebagainya. Apakah sama hal itu? Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib beserta Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya Fiqhul Islami wa Adillatuh, siwak dan pasta gigi yang ada di Indonesia ini hukumnya disamakan, karena tujuannya adalah sama-sama alat untuk membersihkan gigi. Adapun ada dari jamaah, misalnya ada yang hobi punya kayu siwak, itu mempunyai keistimewaan yang lebih, dengan syarat setelah menggunakan kayu siwak tersebut hendaknya dicuci dengan air. Sebab kalau tidak pernah dicuci, nanti fungsi dari tujuan siwak itu tidak tercapai. Jadi misalnya panjenengan punya kayu siwak, kemudian digunakan untuk membersihkan gigi, setelahnya jenengan harus dicuci. Biar apa? Biar bersih, itu yang pertama.
Kemudian di dalam kitab Tanqihul Qaul yang saya bawa ini adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat Nabi yang sangat setia. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-taharatu arba'un qasus syaribi wa halqul anati wa taklimul azfari wasiwaku. Suci-suci itu ada 4. Yang tergolong suci-suci itu ada 4. Yang pertama apa? Qasus syaribi, yaitu menggunting kumis atau mencukur kumis. Dalam Islam disunahkan, dianjurkan untuk mencukur kumis. Bagi bapak-bapak yang mungkin masih punya kumis, ini disunahkan untuk dicukur. Ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wahalqul anati, setelah yang pertama tadi mencukur kumis, itu mencukur bulu kemaluan. Jadi yang kedua itu mencukur bulu kemaluan. Ini termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga wa taqlimul azfari, yaitu memotong kuku. Bagi bapak dan ibu adik sekalian yang misalnya kukunya panjang-panjang, hendaknya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kuku yang kita panjangkan itu hendaknya dipotong. Jadi hendaknya dipotong. Ustadz, ini saya panjangkan untuk membersihkan telinga. Jangan, itu tambah kotor nanti. Misalnya terkadang itu ada yang memanjangkan kuku yang ada di jari kelingking, itu hendaknya dipotong. Kalau mau membersihkan, banyak sekali alat sekarang seperti cotton bud misalnya, atau alat-alat yang lain lebih canggih. Karena hal yang demikian itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah wasiwaku, yaitu membersihkan gigi dengan kayu arok atau sejenisnya. Kayu arok ini di Indonesia mungkin belum kita jumpai, yang ada itu di Timur Tengah. Kalau di Indonesia ini kita menggunakan pasta gigi ya, seperti Ciptaden, Sensodyne dan lain sebagainya. Itu bagian daripada alat pembersih gigi. Sebab di dalam Islam itu yang menjadi prinsip adalah pencegahan ya. Pencegahan, bukan pengobatan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan adik sekalian dicatat. Di dalam Islam ini yang paling penting adalah pencegahan. Sehingga kita tidak diajarkan nanti kalau sakit gigi obatnya ini, obatnya itu tidak diajarkan seperti itu, tapi lebih pada pencegahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebelum panjenengan terkena sakit gigi, itu hendaknya apa? Dijaga kebersihan giginya agar apa? Kita terbebas dari sakit gigi. Sebab ngapunten, kalau orang sudah terkena sakit gigi, saya juga pernah itu, sakitnya luar biasa, tidur nggak bisa itu. Yang ada pingin nangis itu, entah itu yang bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau terkena sakit gigi apalagi yang bagian atas, saya jamin 100% nangis itu. Karena apa? Yang diserap itu adalah, yang diserang adalah saraf. Betul ya Bapak nggih? Nah, dalam Islam ini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Menjaga kebersihan gigi. Sebab penyebab daripada sakit gigi itu adalah
banyak sekali sisa-sisa makanan yang tertimbun yang tidak bisa keluar atau masih berada di dalam sela-sela gigi sehingga menyebabkan bakteri masuk dan menyerang gigi sehingga apa? Terjadi lubang. Kalau panjenengan sakit gigi ditambal itu 300.000 itu para jamaah, 300.000 itu dokter spesialis. Kalau misalnya jenengan nyepot gigi itu kurang lebih 750.000 nyepot satu gigi itu 750.000. Nah kalau panjenengan yang lubang ada 2 tinggal ngalihkan saja 600. Nah disinilah pentingnya kita itu untuk menjaga kebersihan gigi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita. Sebab kalau gigi sudah banyak yang rusak, apalagi di depan, bagian depan, gigi seri itu lepas misalnya. Nah punten, membaca Al-Quran nggak bisa bagus itu. Itu. Jadi banyak sekali yang tidak sempurna dalam membaca Al-Quran karena giginya hilang. Coba orang yang ombong suruh baca Quran, disuruh baca dengan bagus, tartil, gak bisa itu. Meskipun kelasnya kiai, kalau ombong giginya gak bisa fasih itu. Nah, dicek sendiri itu nanti. Karena ini penting sekali. Kalau panjenengan misalnya mau pasang gigi itu juga mahal sekali biayanya itu. Ya jutaan itu. Gigi palsu di depan atau di tengah itu kalau panjenengan mau pasang itu mahal sekali itu. Jutaan. Itu yang mungkin kelasnya biasa. Oleh karenanya Bapak dan Ibu adik sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menjaga gigi kita dengan apa? Dengan siwak atau pasta gigi. Kemudian Nabi telah bersabda lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Nabi telah bersabda, 2 rakaat, salat 2 rakaat yang dikerjakan oleh hamba Allah sebelum salatnya itu dia gosok gigi atau siwakan. Khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Hal yang demikian itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Jadi ini perbandingan para jamaah. Jadi orang yang sholatnya cuma 2 rakaat tapi dia sebelumnya membersihkan giginya dengan siwak atau pasta gigi, itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah ini dalam beribadah pun kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Jangan sampai kita asal melakukan ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Ya mungkin di negara kita ini berbicara tentang ilmu yang mungkin ngapunten bahasanya itu kurang begitu menarik. Kok bisa Pak? Iya bisa. Kita mengadakan survei. Ini di sini ada Pak Bowo kebetulan. Beliau ini bekerja di kecamatan. Misalnya di survei dalam satu kecamatan Sawahan, orang yang menjual buku agama dengan orang yang menjual makanan banyak mana nih? Banyak pundi Bapak Ibu? Banyak makanan. Nah, satu-satunya cara kalau kita ingin mengadakan acara itu banyak, gunakanlah metode itu. Pancinglah saudara-saudara kita dengan apa? Yang berhubungan dengan materi. Misalnya dengan makanan, dengan jajan, atau dengan yang lainnya. Karena hal yang demikian itu membantu, memudahkan orang itu bisa menjadi menarik. Yang tadinya pengajian itu enggak ada apa-apanya misalnya dari segi materi, tapi dengan adanya kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan
antara ilmu dengan materi itu insya Allah akan bisa lebih baik. Misalnya tahun depan misalnya di Al-Jihad ini kajian coffee morning, pingin banyak lagi gampang, nggak perlu profesor atau doktor. Setiap yang datang dianggarkan misalnya sembako. Kira-kira sepi atau rame nih kok? Yakin rame itu. Yakin tambah rame itu. Yang tadinya 100 kalau mencapai angka 150 atau 200 gampang itu. Mari berilah para jamaah yang datang, kita kasih sembako, satu anggaran misalnya 100.000. Ada gula, kopi, teh dan lain sebagainya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah. Mengapa beliau memilih orang yang kaya dan janda? Ya karena beliau ini punya kelebihan dalam finansial. Coba itu, sepertiga dari kekayaan orang Arab pada waktu itu dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Sehingga dakwah beliau ini cepat. Kalau seandainya tidak menikahi Sayyidah Khadijah, wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah salah satu metode untuk menarik saudara-saudara kita yang biar yang tadinya kurang menarik biar lebih menarik. Itu Bapak Amir kalau paling metode nih. ini pengen cepat ini saya itu. Ya kalau misalnya belum bisa ya minimalnya misalnya setiap kajian itu ada sarapannya itu, insya Allah lebih rame. Bapak setuju ya? Setuju Bapak? Wah, nggih setuju, Ibu-ibu nggih setuju. Nah inilah bukan berarti berarti visi misinya untuk mendapatkan sarapan, tidak. Ini salah satu memancing ya, memancing memotivasi. Karena ngapunten, kalau seseorang itu berangkat nawaitunya lillah itu ya proses ya, mulai dari termotivasi dulu, wah nanti saya ada sesuatu di masjid pasti ini, sehingga di situ nanti lama kelamaan akan tertata sendiri ya. Seperti kita sedekah misalnya, nggak pernah sedekah ngisi kaleng masjid itu 1 juta. Dan jenengan kalau langsung 1 juta, ya berat sekali. Eman bisa jadi uang tadinya 10.000 ketukar 100.000 bisa jadi, waduh eman. Ternyata ketukar ini, wah. Itu kalau tidak dilatih. Tapi kalau dilatih, insya Allah yang tadinya kecil jadi besar itu akan tidak begitu terasa berat karena ada latihan. Begitu juga sama orang mengaji. Orang mengaji juga sama, ada proses di situ, ada motivasi dulu. Kadang motivasinya nanti ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngeteh misalnya. Ada seperti itu, tahapan-tahapan itu. Sehingga tahapan ketika orang mengaji itu kan ada tahapan mengenalkan huruf hijaiyah dulu, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Setelah bisa huruf yang sambung-sambung, setelah bisa baru cara waqaf. Kalau sudah bisa baru mempelajari makhorijul huruf dan seterusnya sampai tarjim, sampai tafsir. Nah kita ini hendaknya tahapan itu kita ngaji Al-Quran dulu, bagus, baru ngaji tarjim, kemudian dikembangkan dengan tafsirnya. Jangan terbalik, ngaji tafsir padahal ngaji Qur'annya itu masih belum bisa. Tahapannya mana? Membaca dulu, baru memahami isi kandungannya. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya membersihkan gigi terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah. Bukan hanya sholat, ketika menghadiri majelis taklim, ada musyawarah, menemui tamu misalnya, itu bisa dilakukan dengan membersihkan gigi terlebih dahulu. Sebab yang demikian itu menjadikan Allah itu ridho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwakum fa inna siwaka madharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwaklah kalian, tasawwaku, bersiwaklah kalian.
Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak atau orang yang membersihkan gigi tersebut madharatun lil fami mardatul lirabbi, itu mensucikan, membersihkan mulut, mardatul lirabbi, dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Rasulullah. Maka kita hendaknya ya minimalnya bangun tidur kita gosok gigi, bersihkan gigi. Sebelum tidur kita bersihkan gigi kita. Itu minimalnya seperti itu. Lebih-lebih setiap mau sholat kita membersihkan gigi kita. Karena hal yang demikian itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi kita nggak pernah mengerjakan sunnahnya. Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah bersabda lagi, sittatun min sunnanil mursalin, ya, yaitu ada 6 yang termasuk sunnah-sunnah dari Nabi, ya. Jadi para Nabi ini ada sunnah-sunnah. Yang pertama apa? Al-haya'u, yaitu malu, duweni isin, duweni sungkan. Kalau orang sudah tidak mempunyai sifat malu, ngapunten ngisin-ngisini, malu-maluin gitu. Jadi sudah diberi misalnya jajan, wah kurang ini, ayo belum untuk gitu. Itu kalau orang sudah tidak punya malu. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika ada makanan berada di depan kita yang jauh, itu yang menjadi kesukaan kita, ini kita tidak diperkenankan untuk mengambil yang jauh meskipun yang kita senangi. Karena Rasulullah mengajarkan makanlah yang terdekat dirimu. Ini ajaran, sehingga ada adabul akli wasyurbi, ada adab etika makan dan minum. Pernah saya sampaikan itu dulu.